Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kepada kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada niat baik, tetapi caranya salah. Itulah yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya kami tidak bertindak hanya dengan niat baik, tetapi melihat juga prakteknya yang boleh jadi nanti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, ketika kami sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 dan 29. 28 dan 29, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah meminta nasihat, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah ilah-ilahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Kemudian ia menaruh 1 lembu di Betel dan menempatkan lembu yang lain di Dan. Amin. Tujuannya apa, saudara sekalian? Tujuannya untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini raja, namanya raja ini Yerobeam I. Karena nanti ada anaknya yang nama Yerobeam II. Ini terjadi setelah terjadi perpecahan dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara tahu latar belakang perpecahannya apa? Mulai dari pasal 11, kalau sudah baca, itu Salomo sudah tidak setia kepada Tuhan. Turun kepada anaknya namanya Rehabeam yang lebih mendengar nasihat dari teman-teman sebayanya ketimbang mendengar nasihat dari orang tua yang dulu menjadi penasihat ayahnya. Akhirnya Israel terpecah menjadi Israel Utara 10 suku, Selatan hanya 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Tetapi saudara sekalian, jujur aja kita bahwa suku Yehuda memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, direncanakan oleh Tuhan sendiri bahwa mereka akan menjadi pemimpin. Dan memang terjadi bahwa kemudian hari pada tahun 711 sebelum Masehi, maka kemudian itu daerah Samaria itu dibuang, ditawan oleh kerajaan Asyur. Kemudian tidak pernah kembali lagi, saudara sekalian, hilang. Itu yang sekarang sering dikatakan sebagai umat Israel yang hilang, 10 suku ini. Karena kemudian orang Samaria yang baru itu bukan, sama sekali tidak ada unsur keturunan Israel. Karena mereka pendatang-pendatang yang dikirim oleh Raja Asyur untuk mengisi kerajaan Israel Utara itu. Karena itu waktu mereka baru datang, mereka tidak takut akan Tuhan. Ada banyak yang mati diterkam oleh singa. Saudara sekalian, ini ceritanya. Nah, sekarang mari kita lihat. Maksudnya baik, dalam tanda kutip, yaitu supaya umat Tuhan di utara itu tidak lagi ke Yerusalem, karena ujung-ujungnya nanti bisa terpengaruh dan mereka memihak kepada Raja Rehabeam. Saya sudah katakan tadi, tujuannya baik, tetapi caranya sangat keliru. Karena ayat yang ke 30 mengatakan, hal itu menyebabkan dosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Dan itu apa, saudara sekalian?
Dan itu perbatasan utara dari Israel. Kemudian Betel itu ya memang dari dulu itu tempat penyembahan. Yang memberi nama Betel itu adalah Yakub. Di sana dia kemudian sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpi, sehingga dia menjadikan tempat itu sebagai rumah Elohim, rumah Allah. Saudara pemirsa, mari kita lihat kehidupan kita sekarang. Contoh saja paling dekat, yaitu untuk membujuk anak supaya tidak nangis, itu kemudian kita kasih handphone. Lama-lama anak itu kecanduan handphone. Sampai kemudian di sekolah juga, itu setelah dia besar, maksud saya, dia sudah mulai masuk sekolah, di sekolah pun dia drop, tidak bisa konsentrasi belajar karena selalu mikirkan mainan dalam handphone dan lain-lain. Dan anak-anak seperti itu tidak suka bermain dengan boneka, dengan apa, karena sudah kecanduan dengan itu. Memang life itu, saudara sekalian, sesuatu yang hidup dan bergerak itu, biar itu cuma apa, cuma seperti kartun-kartun, itu lebih menarik daripada main boneka yang mati, yang tidak bisa bergerak. Itulah bahayanya, saudara sekalian. Orang tua juga, ya kita bisa melihat misalnya dalam tayangan-tayangan walaupun lucu-lucu, tetapi ada ibu-ibu yang sampai tidak sempat masak oleh karena berhala ini, saudara sekalian. Oleh sebab itu jaga-jaga kita. Karena misalnya kalau kita baca ini dari segi apa? Ilmu psikologi. Ilmu psikologi dalam pendidikan mengatakan ada faktor kognitif, daya serap, kemampuan kita menerima pelajaran. Kedua, afektif. Afektif itu artinya apa? Kita sudah mulai bisa membayangkan bagaimana cara mempraktekkan apa yang kita pelajari. Kita sudah mulai bisa mengulang kembali pelajaran yang lalu. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Itu dimana kita sudah mulai bisa mempraktekkan. Kita belajar apa di sekolah, ya kemudian kita sudah tahu bagaimana kalau kita bayar itu dengan uang 50.000, kita beli barang 20.000, kita sudah tahu bahwa kembaliannya pasti berapa? 30.000. Itu namanya psikomotorik, dan itu semuanya rusak karena kita kecanduan dengan handphone. Itu sebabnya kita kadang-kadang lihat lucu-lucu, di mana satu orang bapak, dia mengakali orang di toko, dia beli sendal. Itu yang baru saya lihat. Dia beli sendal, kemudian harga sendalnya berapa? 10.000. Kemudian dia bilang, maaf, saya hanya bawa uang 5.000. Dan bapak itu pintar. Nah, itu namanya psikomotorik. Dia kasih sebelah itu sendalnya. Marah dia bilang, bagaimana saya bisa pakai sendal sebelah? Ya, nanti kamu bawa lagi ke sini 5.000 dan saya kasih yang sebelah. Itu saudara kalian. Dan kita tumpul pemahaman kita kalau kita tidak jelas dengan apa handphone ini. Salah satu berhala sekarang. Memang betul-betul salah satu berhala. Jadi mari kita bijaksana dalam hidup ini. Jangan kita punya tujuan baik, tetapi prakteknya keliru dan membawa malapetaka bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kami baru dengar. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami semua sadar bahwa kadang-kadang tindakan kami bermaksud baik, tetapi kemudian berakibat buruk bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.